Hai semua, kita dari kelompok 5. Kita akan mempresentasikan jurnal kita, tapi sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Nilo Rismayanti dengan NPM 044 dan teman saya Putri Lestari NPM 046. Saya sendiri Putu Ayu Astini NPM 036. Saya Natalia Agatha NPM 132. Dan sebelum memulai presentasi, kita akan menampilkan yel-yel dari kelompok kita terlebih dahulu. Kita kelompok 5, Independent Achievement, kita pasti bisa, yes. Perkenalkan, nama saya Nika Delana Wahyuni, NPM 038. Saya dari kelompok Golden Squad. Saya ingin bertanya kepada kelompok Independent Achievement. Dalam presentasi kelompok kalian sudah menyebutkan sumber-sumber resiko dan serta nilai status resiko yang dihadapi UD Agro Mandiri dalam memproduksi stroberi. Coba jelaskan secara detail dari nilai status resiko yang dihadapi oleh UD Agro Mandiri dalam memproduksi stroberi. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok Independent Achievement. Nama saya Nikomang Putri Lestari, NPM 046. Nama saya Natalia Agatha Riana NPM 132. Kami akan menjawab pertanyaan dari Lena dari kelompok Golden Squad. Pertanyaannya, coba jelaskan secara detail dari nilai status risiko yang dihadapi UD Agro Mandiri dalam memproduksi stroberi. Nilai status risiko yang dihadapi UD Agro Mandiri dalam memproduksi stroberi yaitu yang pertama, kondisi cuaca. Kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap hasil produksi stroberi. Di saat curah hujan tinggi menyebabkan produksi stroberi menurun dan banyak buah menjadi rusak. Sebaliknya, saat intensitas matahari tinggi mengakibatkan tanaman mengering dan buah stroberi berukuran kecil-kecil. Embun yang terlalu banyak terjadi di kawasan Bedugul serta perubahan cuaca secara tiba-tiba juga menyebabkan kerusakan pada buah stroberi yang dihasilkan UD Agro Mandiri. Yang kedua, hama dan penyakit. Hama dan penyakit juga mempengaruhi hasil produksi stroberi. Berdasarkan pengalaman perusahaan di saat musim hujan, biasanya penyakit yang menyerang menjadi lebih banyak, dan pada musim kemarau, hama yang menyerang tanaman stroberi menjadi lebih banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci penelitian menyatakan jenis hama yang sering menyerang tanaman stroberi di UD Agro Mandiri yaitu tungau, kumbang, penggere akar, trips, dan ulat perusak buah. Sedangkan jenis penyakit yang sering menyerang tanaman stroberi antara lain buah busuk matang, empulur merah, dan bercak daun. Yang ketiga, tenaga kerja. Sumber risiko ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil produksi stroberi dan terjadinya juga tidak terlalu sering. Tenaga kerja di bagian produksi masih sering melakukan kesalahan dalam proses panen dan penanganan pasca panen. Stroberi seperti terlalu banyak memberi tumpukan pada buah stroberi yang sudah dipanen yang disebabkan sering tidak fokus serta kurang ketelitian dalam pengamatan mengenai hama, penyakit, jenis baru menyerang tanaman stroberi yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam pengendaliannya. Yang keempat, pengunjung. Sumber risiko akibat pengunjung ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi stroberi, dikarenakan UD Agro Mandiri merupakan agrowisata yang menjual hasil produksinya kepada pengunjung selain menjual hasil produksinya ke supplier. Kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung disebabkan dari cara memetik yang tidak benar sehingga banyak buah dan tanaman stroberi menjadi rusak yang menyebabkan penurunan hasil produksi stroberi sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi kerusakan tersebut, dan kedatangan pengunjung yang sedikit di saat produksi stroberi banyak mengakibatkan busuk pada buah stroberi yang sudah matang, serta tidak beraninya perusahaan untuk memperluas pasar produksi stroberi yang dihasilkan. Yang kelima, kualitas bibit. Hasil produksi stroberi yang dipengaruhi dari kualitas bibit yang digunakan. Selama ini UD Agro Mandiri menggunakan bibit hasil anakan tanaman stroberi yang sebelumnya mempunyai kualitas tidak sehat dan kurang prima, berdampak pada hasil produksi yang semakin menurun setiap pergantian tanaman baru selama 6 bulan sekali, menyebabkan hasil produksi
berfluktualis. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Trisna Dewi, MPM 030 dari kelompok 3 Golden Squad. Ingin bertanya kepada kelompok 5 Independent Assessment. Sebutkan langkah analisis tingkat produksi stroberi. Terima kasih. Saya Nilo Rismayanti dari kelompok Independent Achievement. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dewahyu kelompok Golden Squad, di mana langkah-langkah analisis tingkat resiko produksi stroberi adalah yang pertama, dimulai dengan mengukur probabilitas pada masing-masing hasil produksi per minggunya dengan distribusi normal atau standar. Langkah selanjutnya adalah mencari ukuran resiko absolut dengan melihat dari nilai simpang baku atau standar deviation. Dan langkah yang terakhir yaitu mencari ukuran resiko relatif yang pada dasarnya ukurannya tepat untuk melihat tingkat resiko produksi stroberi di UD Agro Mandiri menggunakan koefisien variasi atau coefficient variation, yaitu membagi nilai standar deviasi dengan nilai expected production. Perkenalkan, nama saya Nika Delita Menayanti, NPM 039. Saya dari kelompok Golden Squad. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 5 Independent Assessment. Jelaskan maksud dari melakukan kontrak produksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Astini, MPM 036. Saya kelompok dari Independent Achievement. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lita dari kelompok Golden Squad. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari melakukan kontrak produksi. Melakukan kontrak produksi. Kontrak produksi dilakukan dengan petani atau pengusaha yang mengusahakan stroberi dan kontrak produksi dengan pembeli supaya tidak terjadi kelebihan hasil produksi yang dikontrak. Cara ini dapat menutupi permintaan supplier yang meningkat. Melakukan kontrak produksi harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan pihak yang sudah dikontrak dan produksi perusahaan. Dampak jangka pendek yang dirasakan adalah menambah tenaga kerja untuk melakukan pengawasan mutu sekaligus pengiriman produk. Sedangkan dampak jangka panjang yang dirasakan yaitu dapat memperluas pasar komoditas stroberi serta mensejahterakan petani dan pengusaha stroberi di sekitar Desa Pancasari. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok Independent Achievement. Di sini saya ingin memberikan sekedar kritik dan saran kami untuk kelompok Golden Squad, di mana video presentasi yang kalian sampaikan sudah cukup bagus dan cukup baik menjelaskannya. Masalahnya pun juga sudah lengkap. Namun di video tersebut suara dari pembawa materi dengan materi yang disampaikan kurang jelas sehingga kesannya terburu-buru. Dan menurut kami, kelompok kalian terlalu fokus menjelaskan di bagian risiko-risiko perusahaan, sehingga di bagian profil perusahaan, kelompok kalian tidak terlalu lengkap menjelaskannya. Seperti tidak dijelaskannya tahun berdiri perusahaan, padahal syarat di profil perusahaan dijelaskan tahun berdirinya perusahaan. Nah, untuk saran dari kelompok Independent Achievement untuk kelompok Golden Squad, yaitu jadi untuk kedepannya lebih baik dalam menyampaikan materi dan intonasi suaranya agak diperlambat sehingga tidak terlihat terburu-buru dan jelas mudah dipahami. Dalam profil perusahaan juga lebih dilengkapi. Dan sekian kritik saran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.